Shalom adik-adik semuanya. Apa kabar? Tentunya kabar kalian pasti luar biasa. Adik-adik, di minggu ini kita akan kembali memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Semuanya ambil sikap berdoa. Kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh mengucap syukur buat pagi ini, buat nafas kehidupan yang Tuhan Yesus berikan kepada kami. Kami mengucap syukur jikalau sepanjang malam Tuhan sudah menjagai kami. Dan di pagi ini Tuhan, kami mau menghadap hadirat Tuhan. Kami mau memuji nama Tuhan. Kami mau memuliakan nama Tuhan lewat ibadah kami di pagi ini. Tuhan Yesus, dimanapun kami berada, biarlah kiranya roh Tuhan selalu menyertai kami, menolong kami dan mengajari kami, supaya kami boleh semakin mengenal kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi kami akan mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami, sehingga kami boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang memberkati hamba-Mu supaya dimampukan untuk menyampaikan firman Tuhan, sehingga melalui firman-Mu ini kami boleh semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa hari Minggu ini kami masih bisa bersuka cita. Kami anak-anak-Mu, anak sekolah minggu akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar firman-Mu bisa kami lakukan dan bisa kami ingat selalu. Inilah doa yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Nah, adik-adik sekalian, firman Tuhan bagi kita di hari Minggu ini itu dari Injil Matius pasal 21 ayat 18 sampai ayat 22. Tapi Amang akan bacakan bagi kita ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, firman Tuhan bagi kita saat ini berbicara mengenai doa. Sebagai orang yang percaya sama Yesus Kristus, kita semua anak sekolah minggu harus rajin berdoa. Emang kenapa anak sekolah minggu harus berdoa? Emang kenapa orang Kristen harus berdoa? Ayo diingat dong, kalau berdoa itu merupakan cara kita berkomunikasi kepada Allah, cara kita berbicara kepada Tuhan. Makanya dalam doa kita sering bilang, Tuhan berkati kami, Tuhan lindungi kami, lindungi orang tua kami, lindungi saudara-saudara kami, lindungi abang kakak, serta semua keluarga besar kami. Di dalam doa kita menyampaikan permintaan, di dalam doa kita menyampaikan harapan kita, dan di dalam doa kita meminta kepada Allah bahwa memang kita mengakui bahwa Tuhanlah yang mampu memberikan itu semua. Nah adik-adik, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu semua tokoh-tokoh Alkitab selalu dekat dengan hidup berdoa. Ia seperti Abraham, sebagai bapak orang yang percaya, dia suka berdoa. Nabi Nuh suka berdoa, Musa suka berdoa, Daud suka berdoa, Saul suka berdoa, bahkan Yesus sendiri suka berdoa. Dia memberikan waktunya, menyempatkan dirinya untuk berdoa kepada Bapaknya, Bapa lindungi aku, akulah anakmu. Makanya murid-murid Yesus pernah berbicara kepada Yesus, Yesus ajari kami untuk berdoa. Nah, dari situlah
Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, doa Bapa kami. Itu yang sering kita ucapkan setiap hari Minggu. Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk mengucapkan doa Bapa kami. Makanya anak-anak sekolah minggu semua harus hafal dan bisa tahu isi dari doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu doa Bapa kami. Tapi ya Amang, kami masih kecil, jadi doa apalah yang bisa kami hafal? Adik-adik tahu nggak doa di hari katekismus yang berisikan Mehmet awon bainias rohakon salsada ho Jesus dongaku toto. Mehmet awon bainias rohakon salsada ho Jesus dongaku toto. Itu doa yang bisa kita pakai kalau kita takut atau masih malu untuk mengucapkan doa yang lain. Jadi kalau misalnya orang tuanya bilang, adik pimpin doa kita, harus mau, harus bisa, harus mau berusaha supaya ketika nanti kita paham kalau berdoa itu perlu mengucapkan kalimat-kalimat, berkomunikasi, berbicara kepada Tuhan. Nah, adik-adik semua, maka dari itu kita harus punya sikap yang mau untuk berdoa dengan satu syarat. Setiap doa yang disampaikan kepada Tuhan itu harus kita percayai. Itu pesan Yesus, itu ajaran Yesus buat anak-anak sekolah minggu, supaya mempercayai bahwa doa-doanya akan dikabulkan. Itu makanya doa kita diakhiri dengan amin. Apa artinya amin? Pasti terjadi. Itulah firman Tuhan bagi kita anak sekolah minggu. Maka dari itu anak-anak, rajinlah berdoa, percayalah kepada Tuhan, dan rajinlah untuk berbicara kepadanya. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan bukan? Coba siapa yang masih ingat cerita tentang firman Tuhan hari ini? Ya benar, tentang berdoa. Adik-adik, walaupun kalian masih kecil-kecil, tapi kalau kalian berdoa, walaupun bahasanya sederhana, Tuhan Yesus sangat senang mendengarkannya. Nah, oleh karena itu, adik-adik tidak boleh bosan untuk berdoa ya. Doakan mama, doakan papa, doakan ibu gurumu, doakan teman-temanmu, doakan juga apa yang sedang terjadi saat ini, yaitu corona, supaya bisa segera berlalu dari muka bumi ini. Baiklah adik-adik, kita akan bernyanyi memuji Tuhan. Tuhan, dengar doaku.
Untuk menutup ibadah kita, menutup renungan yang sudah kita dengarkan, kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu dari Matius 21 ayat 18 sampai ayat 22. Kami telah mendengarkan bahwa hidup dalam doa adalah yang Engkau kehendaki dalam hidup kami anak-anak-Mu. Ajari kami Tuhan agar mau dan rajin untuk berdoa kepadamu, sebab melalui doa itulah kami bisa berbicara kepadamu. Ya Tuhan Allah kami, ajari kami untuk selalu mengingatnya dan selalu melakukannya sebelum makan, sebelum tidur, sebelum melakukan aktivitas kami, agar kami senantiasa berdoa. Inilah permintaan permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Berkati kami senantiasa Tuhan, agar tetap dalam berkat-Mu. Hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa adik-adik untuk ke minggu depan. Semoga dari renungan kita bisa belajar dan menjadi anak-anak yang baik. Semoga tetap dalam keadaan sehat, tetap terberkati, dan tetap ingat untuk berdoa. Selamat hari Minggu. Shalom.